Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel kesayangan kita, yaitu channel TV Kabar Baik. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung perkembangan channel ini. Ketika saudara tekan like, komen, dan juga subscribe, dan membagikan video ini, itu artinya saudara sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan membalas kebaikan saudara. Amin. Saudara berkati Tuhan, pada hari ini kita akan membagikan video cuplikan. Saya rasa video ini adalah membuat banyak orang menangis dan begitu berat beban yang mereka pikul, saudara. Dan hari ini kabar baik akan diberitakan. Karena itu, mari kita simak cuplikan berikut ini. Kalau kamu orang Melayu, kamu nggak boleh nggak Muslim, nggak boleh murtad, dan nggak boleh convert, karena ada pidananya, dan hukumannya nggak main-main. Penaltinya beda-beda di tiap negara bagian ya. Di Terengganu, apostasi atau murtad itu hukumannya harus tobat dalam waktu 3 hari, atau dihukum mati, dan propertinya diambil negara. Di Pahang, kalau ada attempt untuk murtad, bisa kena denda maksimal Rp5.000 atau sekitar 18 juta rupiah, atau 3 tahun penjara, atau dicambuk 6 kali, atau kombinasi dari semuanya. Nah, di Kelantan, attempted apostasy untuk percobaan murtad ya, baru attempt, itu hukumannya detensi maksimal 36 bulan di Islamic Rehabilitation Center. Ada tempat rehabilitasi. Dan kalau murtad, dihukum mati. Dan ternyata di dunia ini ada 10 negara yang punya hukuman pidana yang bisa sampai dihukum mati kalau murtad. Islam bisa dihukum mati loh, di Malaysia. Baru tahu aku, kaget banget. Nah, orang di sana masa nggak familiar sama konsep bebas beragama sih, apa gimana? Nah, sebenarnya secara de jure ada konsepnya ya, tapi de facto nggak gitu. Kalau kamu orang Melayu, kamu nggak boleh nggak Muslim, nggak boleh murtad, dan nggak boleh convert, karena ada pidananya, dan hukumannya nggak main-main. Penaltinya beda-beda di tiap negara bagian ya. Di Terengganu, apostasi atau murtad itu hukumannya harus tobat dalam waktu 3 hari, atau dihukum mati, dan propertinya diambil negara. Di Pahang, kalau ada attempt untuk murtad, bisa kena denda maksimal Rp5.000 atau sekitar 18 juta rupiah, atau 3 tahun penjara, atau dicambuk 6 kali, atau kombinasi dari semuanya. Nah, di Kelantan, attempted apostasy untuk percobaan murtad ya, baru attempt, itu hukumannya detensi maksimal 36 bulan di Islamic Rehabilitation Center. Ada tempat rehabilitasi. Dan kalau murtad, dihukum mati. Dan ternyata di dunia ini ada 10 negara yang punya hukuman pidana yang bisa sampai dihukum mati kalau murtad. Afghanistan, Brunei Darussalam, Iran, Malaysia, Maldives, Mauritania, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, dan Yaman. Hak kebebasan beragama atau the right to freedom of religion of belief itu termasuk hak asasi manusia. Dalam deklarasi HAM artikel 18 menyatakan bahwa setiap orang punya hak atas kebebasan berpikir, punya hak untuk mengikuti hati nurani, bebas memeluk agama, termasuk juga kebebasan untuk mengubah agama, serta berhak bebas baik sendiri maupun bersama komunitas atau bersama kelompok di tempat umum ataupun pribadi untuk mengekspresikan agamanya atau keyakinannya dalam lingkup pengajarannya, praktiknya, ibadahnya, dan pengamalannya. Ya, it makes total sense aja ya nggak sih, kalau kebebasan beragama atau tidak beragama itu hak dasar, ya nggak sih? Sebenarnya dalam hukum Islam itu murtad emangnya dihukum mati ya? Pernah ada masanya murtad atau keluar dari Islam itu dihukum mati. Hadis riwayat Bukhari menyatakan bahwa seorang muslim itu halal darahnya dalam 3 keadaan. 1, kalau dia membunuh, karena nyawa dibayar nyawa kan, an-nafsa bin nafsi. 2, kalau dia berzina padahal udah nikah, dihukum rajam sampai mati kan. Rajam itu ditanam badannya di tanah setengah badan terus ditimpukin batu sampai mati. Nah, terus kondisi ketiga, kalau dia murtad atau keluar dari Islam. Nah, saudara-saudara, itulah dia cuplikan. Baru saja kita mendengar hukum tentang murtad. Apa yang terjadi ketika orang murtad, berapa denda yang akan dia harus bayar ketika seseorang itu murtad. Saudara, saya berpikir ini adalah salah satu beban yang begitu berat, yang tidak mampu seorang manusia pun dapat memikul. Ya, saudara-saudara ya. Kiranya saudara berkati Tuhan dimanapun kita saat ini, mari kita belajar untuk lebih baik lagi, berapologet lebih baik lagi. Saudara, itu sebabnya Yesus saudara tahu bahwa beban yang dirasakan oleh manusia itu begitu berat. Saudara, di dalam kitab Perjanjian Lama, dalam hukum Taurat, ada perintah 10.
Saudara, kalau di antaranya ada 10 hukum Taurat, satu di antaranya saudara tidak dikerjakan, walaupun 9 itu saudara dikerjakannya, dia tetap melanggar hukum Taurat dan dia telah berada di bawah kutuk. Dan orang-orang yang berada di bawah kutuk dipastikan mereka akan dihukum dan mereka akan memiliki yang namanya kematian kekal dalam kehidupannya. Saudara-saudara berkati Tuhan, makanya Tuhan Yesus melihat bahwa beban itu tidak mampu dipikul seorang manusia pun. Makanya saudara kasih Tuhan, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudara, itu mengakibatkan seluruh umat manusia berdosa, saudara. Dari Sabang sampai Merauke, semua manusia yang ada di dunia berdosa dan berada di bawah kuasa maut kematian kekal. Itu sebabnya saudara, Yesus punya inisiatif. Dia harus berubah menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi kemanusiaannya yang mati. Supaya apa? Bisa menjadi korban penebus dosa bagi umat manusia. Sekali dikerjakannya hanya untuk selama-lamanya. Yang mana kita lihat dalam kitab Penyelam, orang-orang berdosa, maka harus ada korban hewan bagi mereka. Dan itu saudara kasih Tuhan, Alkitab katakan, kalau itu terus dikerjakan, maka saudara, itu tidak akan pernah habis-habisnya, dan manusia akan selalu berbuat dosa, bahkan secara logika, akan begitu banyak domba-domba yang akan dihabiskan. Tetapi Yesus hanya sekali oleh darahnya yang kudus. Dia bukan orang berdosa, makanya dia mampu mengampuni, dia mampu menebus orang-orang yang berdosa. Saudara, kalau tadinya dia berdosa, maka dia tidak bisa menjadi korban penebus dosa bagi manusia. Tetapi karena dia tidak berdosa, Pontius Pilatus mengatakan tidak ada satu kesalahan pun kudapati di dalamnya. Bahkan kita bisa lihat di dalam perjanjian lama, saudara, dari awal pertengahan sampai akhir, tidak ada pernah satu dosa pun yang telah dikerjakan oleh Yesus. Itu sebabnya, saudara, Yesus datang untuk mengangkat bebanmu, untuk memikul bebanmu, menanggung penyakit dan kelemahanmu, supaya engkau yang sakit disembuhkan. Sakit secara rohani, sakit secara jasmani, saudara, Tuhan mau sembuhkan, Tuhan mau mengangkat kelemahanmu, dan memberikan engkau kekuatan. Dengarkan baik-baik, kita adalah manusia berdosa, tidak akan mampu kita. Hari ini, mana saudara pilih? Apakah mau percaya kepada Yesus? Ataukah mau menanggung beban-beban yang berat saat ini, peraturan-peraturan yang berat saat ini? Saudara tidak akan mampu memikulnya. Pasti ada salah, orang bersalah pasti dihukum. Itu sebabnya, percaya kepada Yesus, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.